Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Muslimah sholihah yang insyaallah dicintai oleh Allah. Pertama, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini Allah kumpulkan kembali di majelis yang mubarak insyaallah ya. Harapannya ini adalah menjadi satu cara, satu ikhtiar buat kita agar kita nanti mudah masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah uswah hasanah kita, teladan kita yang kita tunggu-tunggu terus syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Muslimah sholihah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Isu-isu wis rapi ya. Di rumah rapi enggak? Nah, itu salah satu cara merawat cinta ya di rumah ya. Maksudnya rapinya aduh. Mohon maaf tadi lupa saya ucapkan karena ini masih Syawal ya. Kita akan ketemu perdana Syawal ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin ya jika selama ini ada sikap, ada salah kata ya. Mohon ridho dan maafnya sehingga kita semua saling memaafkan dan kosong gitu ya. Kita ketemu karena Allah, berpisah karena Allah, ketemu lagi juga karena Allah. Yang insya Allah kita mohon pada Allah amal-amal kita selama bulan Ramadan nanti diterima, kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik gitu ya. Mau memaafkan? Daerah maafin, iya udah tanpa diminta otomatis. Saya mungkin kedenangan yang nguri ya gitu ya. Udah enggak, saya nggak sebetulnya begitu ya. Insya Allah semuanya baik-baik, semuanya udah pokoknya lapang dada ya. Karena kita tujuannya thalabul ilmi, tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Insya Allah. Baik, saya lanjut tadi pertanyaan saya ya. Udah rapi di rumah? Ya. Bapaknya gak ada kan? Karena itu stabilitas nasional ya. Kalau beliau belum diutamakan nanti bisa mengganggu semuanya gitu ya. Dan itu utama, ladang pahala kita paling besar buat seorang istri itu adalah merawat suami. Balik lagi ke sana ya. Baik. Alhamdulillah kalau semuanya sudah beres, anak-anak sudah beres, rumah sudah beres, suami sudah beres ya, alhamdulillah. Sekarang kita tinggal di thalabul ilmi. Beresnya suami bukan diberesin gitu ya. Baik, Masya Allah ya, kita berbicara tentang keluarga, merawat cinta ya. Cinta keluarga tidak bisa dipisahkan ya. Ibu-ibu muslimah sholihah yang dicintai Allah, keluarga adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga, yang harus kita terus naik bahasa Jawa diopeni, ditelateni, disabari. Betul? Naik orang bubar. Betul? Ayo. Ada yang menyesal menikah?
ya Allah, ini gitu ya. Padahal golek jodoh ki angele, betul? Ada yang punya putri yang sampai sekarang mau dicarikan jodohnya susah. Kita alhamdulillah udah ketemu jodoh, udah dikasih keturunan, bahkan mungkin udah punya cucu. Alhamdulillah. Jangan sampai kita menyesal karena banyak orang yang cari jodoh sampai sekarang belum bisa ketemu itu banyak. Atau dua, banyak orang yang sudah menikah mau punya anak susah. Betul? Nah, saya punya adik yang kemarin saya ceritakan sampai sekarang belum punya putra, padahal usia pernikahannya sudah 20 tahun. Ya. Ini satu gambaran bahwa kita punya anak itu jangan dianggap beban. Bahwa itu adalah semua rangkaian dari amanah keluarga. Ketika kita sudah ketemu pasangan, amanah. Ketika kita sudah punya anak, amanah. Ketika kita sudah punya cucu, juga amanah. Rangkaian itu semua disebut dengan keluarga. Maka harus kita rawat, ya. Karena nanti sama Allah akan ditanya, lek wis punya pasangan, piye cara kita untuk merawatnya? Apa yang sudah kita kerjakan? Karena ibadahnya orang yang sendiri dengan yang sudah punya pasangan nilainya beda. Berjuangnya orang yang berdua saja dengan sudah punya anak berbeda nilainya. Kalau sudah punya cucu, apalagi? Ya, jadi ini rangkaian tingkatan-tingkatan yang harus kita jaga, kita pahami bahwa itu semua merupakan amanah. Makanya kenapa tadi saya tanya, apakah ada yang menyesal menikah? Saya tahu berutu, geremeng ya. Maka mulai sekarang istighfar yang banyak. Itu karunia dari Allah. Pasangan yang sudah membersamai kita, yang diberi amanah kita punya anak, itu artinya sudah pilihan Allah yang terbaik. Ojo disio-sio, dirawat dengan baik, sabar ya. Ini yo kadang rewel biasa. Surga itu nggak bisa mulus-mulus saja, itu nggak bisa. Harus ada geronjalannya. Geronjalannya kalau ngadepi pasangan kudu sabar, ngadepi anak, didik anak juga harus sabar. Halo, ada masalah sampai sekarang? Banyak ya. Karena itu memang ujiannya. Nggak akan hidup tanpa masalah. Ya. Jangan kita lari dari masalah, tapi masalah diselesaikan. Kuncinya kemana? Kembalinya kepada Allah. Alhamdulillah, ibu-ibu semua rajin thalabul ilmi. Salah satu solusi bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah itu dengan kita tidak putus asa menuntut ilmu. Ya, baik. Terus sekarang konsepnya bagaimana? Ya, caranya agar kita itu bisa merawat cinta dalam keluarga. Yang pertama, ya caranya selalu menjaga mereka dengan doa. Ya, selalu menjaga mereka dengan doa. Ya, doa. Ingat, dari awal kita sudah jelaskan bahwa suami amanah, anak amanah, cucu amanah, ya. Sehingga karena itu amanah, maka gitu ya, kita itu nggak bisa jalan seenaknya, semau-mau kita, enggak. Ada rangkaian yang harus kita pahami bahwa kita sangat tergantung kepada yang memberi amanah. Siapa yang memberi amanah? Allah. Maka ada apa-apa dikembalikan, disambungkan dengan doa agar Allah bantu kita. Pertama, fungsi kita sebagai istri.
Mohon maaf, ibu, istri, berkali-kali saya tanya, hampir di setiap pertemuan saya tanya, ya, ada masalah dengan ketaatan pada suami? Kan kita masih proses terus sampai sekarang. Kadang baru dapat ilmu kan seringnya kita angetnya itu kan baru dapat ilmu. Nanti tak servis dengan baik ya, nanti aku sabar, nanti aku ini itu program itu kalau habis dari kajian tuh diri gitu ya. Tapi nyampe rumah grup dia kalau aku lagi setan bisikin dari semuanya. Masya Allah. Tapi kalau kita kembalikan ini amanah ya Allah, bagaimana ini ya? Ibu punya ilmu, praktekkan. Bismillah, minta sama Allah, ya Allah beri kekuatan kepada saya dapat ilmu kayak gini, biar ngecake, kasih ilmu. Bismillah gitu. Paling tidak nyampe rumah ditahan lisannya. Orang ngomel, terus ngerti apa aja. Kalau ngerti kebaikan suami, insya Allah nggak akan ngomel, ya ngomelnya baik. Apa gitu loh. Pokoknya ya bagaimana bahasa cinta kita kepada pasangan ya. Terus saya tuh jadi ketawa. Ada kemarin cerita sedikit ya. Seorang ibu istri yang suaminya itu kerjanya jauh di luar kota, LDR, 2 minggu sekali ketemu ya. Udah bisa dibayangin ya, mobilnya baru datang kresek-kresek dari jauh itu aja udah gemetaran. Setiap mau datang 2 minggu sekali selalu gemetar, keringat dingin keluar. Apa yang terjadi kira-kira Bu? Selalu stres ketika sudah padahal tahu perjalanan pernikahan sudah berapa tahun? 30 tahun. Itu begitu terus. Padahal Allah kemarin lebaran kan pulangnya agak lama nih ya. Jadi ada cuti, ada libur lebaran, terus dan semuanya. Masya Allah, katanya stres banget dia. Kok bisa? Pokoknya deh, udah bisa diceritain. Karena qadarullah, ini temen itu orangnya nyantai, orangnya senang kemana, udah pokoknya. Begitu ada suami ini kan tahu deh gitu. Itu yang bikin beliau stres sama ya Allah, hitung tanggal terus ya. Saya mikir, ya Allah, begitu ya. Mohon maaf ini, saya buka kartu sedikit. Saya kan setiap hari didampingi di rumah. Justru ketika beliau nggak ada bermacam-macam, bingung nyari. Saya maaf ya, karena sudah saking terbangun, terus kemudian kita jaga, kita rawat terus, kita ini terus, itu nggak ada orangnya sejam 2 jam masih nyari ya. Begitu juga sebaliknya ya. Saya di dapur nggak bilang-bilang, nanti Masya Allah, ini bukan dalam rangka pamer, bukan, tapi itu yang kami bangun. Beda banget dengan teman tadi. Jadi beliau merasa resah ketika didampingi pasangannya lebih lama dari biasanya. Jadi itu kan orang balik-balik. Nah begitu suaminya pulang, wah, merdeka. Ya Allah. Terus kita ngomong dari hati ke hati. Kita coba tanya, kok bisa begitu? Iya, karena ternyata beliau memahami pasangan selama ini belum bisa utuh, karena setiap 2 hari ketemu atau 3 hari ketemu, habis itu terpisah 2 minggu, habis itu ketemu lagi 3 hari terpisah dulu, gak selesai pemahaman. Sehingga berbahagialah yang setiap hari ditungguin pasangan. Ojo digremengi, dirawat dengan baik. Ibu-ibu, halo.
wong lanang kok di rumah tuh, wong lanang kumbrak-kumbruk, wong lanang kekali HP, deloki opo, maketi burung aja. Udah gak apa-apa gitu ya. Dan itu Raden, kalau ibu tahu itu peluang amal soleh, maka ibu akan ridho dengan semuanya. Dan itu sekali lagi ya, pernikahan itu kan amal ibadah yang paling lama, paling panjang, dan setiap hari, dan itu ujiannya dahsyat gitu. Justru yang berada di samping kita itu adalah ujian yang paling berat, dan itu peluang pahala yang paling mudah. Halo, ada yang suaminya di rumah kan jadi? Maaf kalau suami saya memang kerjaannya online, saudaraku ya. Jadi memang hari-hari beliau di properti, marketing properti itu ya hari-hari begitu terus dan lain-lain. Intinya semua pakai online. Makanya ketika anak saya laki-laki semua online di rumah, nggak mau kerja kantoran, nggak mau ya. Itu bukan karena apa ya, karena melihat ininya ya, aku enak nanti punya keluarga, kamarnya kayak gitu ya. Jadi kita jadi contoh buat anak-anak untuk kemudian bagaimana merawat keluarga, berkomunikasi di rumah dengan bahasa cinta ya. Jadi tadi kembali, jadi suami itu amanah, anak amanah, cucu amanah, sehingga ketika pada kondisi tertentu kita punya masalah, minta doa sama Allah. Makanya pertama peran kita sebagai istri, jangan mahal-mahal untuk ngontrol suami kita dengan doa. Mau berangkat kerja, doakan, ya Allah mas, ini benar loh ya, benar. Ketika suami kita lepas dengan doa ya, semoga nanti mendapatkan rezeki yang berkah, semoga nanti diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, itu terngiang-ngiang di telinga suami kita. Mohon maaf, ketika beliau keluar interaksi dengan orang yang mohon maaf negatif ya, negatif itu bisa laki, bisa perempuan, bisa teman kantor, bisa di luar kantor, maka dia akan ingat kata-kata istrinya, doa istrinya ketika beliau mau berangkat kerja. Ini pasti, jangan mahal. Makanya tiap suami mau berangkat kerja, kita jangan posisi sibuk ya. Posisikan kita siap. Berapa menit sebelumnya kita sudah siap, karena nanti akan teriring rangkaian doa buat suami kita. Saya tanya, ada yang mendoakan setiap suaminya berangkat kerja? Ngomong gitu mak nih. Ya Allah, kok ngono itu pasangan kita loh ya. Oh jadinya gitu ya. Mau nyatanya kok ngono mendampingi kita sama Allah, dikasih amanah kita anak dan cucu, kok ngono ke. Waduh gitu. Terus siapa kita kan gitu. Jadi tolong ini diteruskan ya. Satu, iringi dengan doa pasangan kita. Yang kedua, iringi dengan doa anak-anak kita, sambungkan dengan doa. Setiap dia mau belajar, setiap dia mau kerja, setiap dia mau ngapain aja, keluar rumah terus sambungkan dengan doa. Kalau posisi kita sebagai ibu, doa kita kepada anak istijabah. Oh iya tadi, posisi kita sebagai istri solihah, doa untuk suaminya istijabah ya. Hati-hati itu. Makanya doakan terbaik buat pasangan, doakan terbaik buat anak-anak. Bu, mek dongak nih loh, modalnya lapangkan dada kita, lisankan dengan kata-kata ya. Nek harap bisa jadi kalau jengkel-jengkel didi gitu ya, pegel-pegel didi atau kadang tahan ya, benar-benar tahan ya. Karena ini bahaya, kalau udah keluar bahaya, langsung nancap di otak bawah sadar, bahaya. Ini
nanti akan terwujud, ya Bu. Ini apa sih nggak terima sih ya? Ya Allah, prosesnya anak kita, pasangan kita itu adalah amanah. Sehingga apa yang kita tanamkan, doa kita untuk mereka itu adalah ladang pahala dan rangkaian dari bagaimana kesuksesan mereka. Mereka itu adalah suami kita, juga anak-anak kita. Walaupun anak-anak kita itu kadang sekarang jengkelin buat kita, jengkelin ya, pahamkan kepada diri kita bahwa apakah ada di antara kita yang ingin punya anak jengkelin? Kan ada. Kalau sekarang jengkelin itu fase bagaimana ujian kesabaran buat kita, ujian keikhlasan buat kita. Dimana nanti kalau udah lulus, banyak anak-anak itu yang pada usia tertentu, umur tertentu, waktu tertentu, mereka baik-baik saja. Ya Allah, lindung kuiki. Udah yang jelek jangan diucapin, ya. Saiki kok soleh banget, solihah banget, ya Allah. Udah, itu bahagia yang sekarang itu kita gunakan untuk nutup ketika perjalanan anak-anak kita sempat tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Masya Allah ya. Itu rangkaian untuk merawat. Oh jadi dieling-eling bocahku ngono ki, aduh, ibu stres, asma, maaf, jantung, aduh, darah tinggi, gemuk, semuanya ketemu bocah, aduh, Masya Allah. Ibu cari kesini cari ilmu ya. Ilmu itu untuk mengobati yang cembur-cembur, ya, yang sesek-sesek itu. Jadi udah lepasin, ya Allah, iya. Tidak terus anak itu akan jengkelin, tidak terus anak itu akan membuat sesak dari kita. Karena kita yakin ada kontribusi baik dan kita sekarang berada di tempat ini, insya Allah poin kebaikan yang tidak sama dimiliki dengan ibu-ibu yang lain yang sukanya cuma merumpik di rumah. Makanya, mudah-mudahan ketika kita sampai saat ini lihat bahwa anak-anak kita masih belum berada di jalurnya, ya, maka jangan pernah putus asa. Insya Allah kebaikan-kebaikan dari ibu-ibu semua sampai hadir di tempat ini itu bukan kosong atau tidak dicatat oleh Allah. Semua catatannya jelas dan ini nanti insya Allah imbasnya ke anak-anak kita. Kadang ada yang putranya itu sampai sekarang tuh, mohon maaf ya, ya begitu ya. Ada kemarin ibu yang ngeluh kepada saya, Bunda, gimana anak saya, kenapa anaknya itu nggak bisa diatur, katanya gitu. Masya Allah, dia umur berapa Bu? SMA kelas 2. Dia sholat nggak? Sholat katanya nggak bisa diatur. Kalau bisa dia masih mau sholat, Masya Allah. Sholatnya belum nggak? Enggak, tapi telat. Senangannya kalau sholat duhur itu kalau belum jam 2 nggak mau. Sholat asar itu kalau belum. Dan sebenarnya disebutnya masuk kok ada dok gitu ya. Tapi dia tetap nggak pernah ninggalin sholat, nggak pernah bolong sholatnya. Masya Allah, itu udah jempol saya bilang. Saya belum tanya dia laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki sekoyo ngono. Jempol Bu. Sekarang banyak anak yang gak mau peduli dengan sholat loh. Putra ibu masih luar biasa, tapi pelan sampai saya nih. Nah sekarang volume ngasih taunya dikurangi. Sekarang cerewet nyuruh sholatnya dikurangi. Terus gimana? Dicerewetin aja gak bisa? Ya Allah Bu, anak laki-laki beda dengan anak perempuan. Dikasih tahu sekali, kunci dengan kata-kata ibu percaya kamu akan sholat. Selesai, udah. Tapi
jamnya tuh sudah habis, tapi kan sholat akhirnya. Udah ibu sabarin aja, latihan sabarin biar ini gak di apa ya istilahnya keluar terus kata-kata terus aduh, kita gak dibilang kita maaf ya bu, ibu cerewet, tapi dibilang cerewet sama anaknya marah nggak? Dan terus iya, anakku tuh ngomong-ngomong gitu ya, kan repot ini. Makanya nggak mau dibilang cerewet, ya jangan cerewet, dikurangi volumenya, dikurangi ininya, intervalnya dikurangi ya. Makanya di situ nah kembali kita ya. Jadi saya tadi ngomong dari mana ke mana apa aja gitu ya. Saya tak rangkainya. Tadi yang saya cerita tentang teman saya yang suaminya ketemunya 2 minggu sekali tadi udah berujung belum ya? Belum ya. Mohon maaf, iya. Kok jadi melompat ke anak, ke ibu ya? Tak selesaikan dulu biar tidak ada PR. Jadi intinya beliau ternyata pemahaman terhadap pasangan itu sebatas itu. Nah, terus saya sarankan, karena beliau minta saran gitu ya, karena beliau minta saran, saya sarankan diintensifkan ya, diintensifkan untuk ketemu walaupun tidak secara fisik ya, lewat telepon, WA dan semuanya itu diintensifkan dalam rangka merawat cinta itu ya. Jangan sampai kita memahami, apalagi momen kemarin lebaran lama ketemu ada 2 minggu lebih gitu ya, itu Masya Allah akhirnya apa, sesuatu yang tadinya 3 hari belum bisa dipahami ketika ketemu 2 minggu itu keluar bu, yang apa, yang negatif-negatif ya. Jadi istilahnya kayak kita ketemu pasangan setiap hari harus ditutupi apa nih? Tidak bisa. Kalau untuk yang baik-baik semua saya yakin bisa nerima, tapi untuk sesuatu yang negatif harus ada kesiapan. Dan disitulah saya bilang diselesaikan. Ketika ada sesuatu yang negatif, ayo dipahami bersama. Jangan cuma melihat pasangan saja yang negatif, kita pun akan dilihat negatifnya oleh pasangan kita. Sehingga ketika kita mau protes, ya Allah ternyata suamiku selama ini aku gak kenal lama gitu ya, maksudnya kenal cuma secuplik, kan bisa direkayasa ya. 3 hari tampilan yang baik-baik, bau, wangi, kata-kata enak bisa. Tapi kalau lama setiap hari, maka akan muncul kata-kata sesungguhnya. Ketika kecewa keluar kecewanya, ketika sedih keluar sedihnya. Nah itu ditindaklanjuti, jangan diselesaikan sampai di situ. Iki solusinya kepiye? Nah diselesaikan bersama. Ketika kita kecewa, ya, terus kemudian kita rasakan seolah-olah ya Allah ternyata kamu tuh atau gimana, yuk sekarang diselesaikan, diminimalisir berdua, mau kita seperti apa, mau pasangan seperti apa. Nah, alhamdulillah diterima, tapi ini dalam proses ya Bu, proses karena beliau sekarang pengantin baru lagi gitu ya, pengantin baru setelah 2 minggu lebih ketemu itu ternyata ada catatan-catatan yang negatif-negatif, yang kurang-kurang seperti apa. Tanyakan kembali kepada pasangan catatan negatif buat kita apa, terus kemudian dipadukan di situ. Masya Allah ya. Jadi ini Ibu rangkaian dari bagaimana merawat cinta, memahami pasangan itu, terutama ketika ada kurangnya. Tapi ojo sing ketok kurangnya itu ya. Ya masa orang kok ngomong asa negatif toh. Kita terima nggak kalau sama suami kita yang dinilai masakannya asin, ora enak, atos, kan nggak terima. Padahal kita masak asin itu kan kadang sekali-sekali karena pas puasa nggak bisa nyicip, kadang kurang garam karena nggak bisa nyicip, kan sekali-sekali. Hari-hari yang lain kan insya Allah lebih banyak enaknya. Tapi kenapa kita fokusnya pada nggak enaknya? Nah, ini ya. Jadi
Itu kunci pertama dengan pasangan. Nah, tadi akhirnya insya Allah ini dalam proses penyelesaian, semoga dimudahkan oleh Allah, dan semoga kalau ada di antara kita yang punya pengalaman yang sama LDRan seperti itu, maka ini ya kita usahakan untuk kemudian jalin komunikasi, walaupun secara fisik tidak ketemu, tapi tetap dikomunikasikan mungkin lewat telepon, lewat WA dan semuanya dalam rangka menyelesaikan catatan-catatan negatif tadi untuk diminimalisir agar cinta yang sudah terbangun bisa terawat dengan baik, ya, itu dengan pasangan. Kemudian yang kedua tadi dengan anak, ya, dengan anak doanya, dan doanya jangan putus-putus, ya Bu. Walaupun kadang hati kita jengkel, doakan terus pasangan kita. Maaf, kalau kita punya pasangan yang LDR, itu serangannya dahsyat di luar, ya. Paham maksudnya ya? Ini orang medeni ya, tapi kenyataannya begitu. Perempuan-perempuan di luar sana itu dasarnya nyeseknya, mepetingnya luar biasa, dan iming-imingnya. Saya tahu kalau muda kan, walaupun maaf ya, walaupun gula Jawa, tapi rasa coklat kan kayak gitu, itu gambaran paling gampang, paling sopan. Ada yang lebih dasar lagi. Artinya apa? Maaf, kenapa tidak selalu ketika laki-laki itu tergoda dengan perempuan selain istrinya, tidak lebih cantik dari istrinya? Nah, karena di situ budaya setan yang sangat dasar, ya. Sehingga walaupun jelek, maaf udah, karena kalau orang mau digitukan tuh mesti jelek gitu ya. Itu kelihatan lebih cantik dari istrinya gitu ya. Makanya dirawat dengan baik pasangan. Baik, yang kedua doa untuk anak. Anak itu sekali lagi nanti sama Allah akan ditanya, apa yang sudah kau didikkan ke anakmu? Kau berikan apa anakmu? Kau didik seperti apa anakmu? Artinya di situ proses pendidikan ini akan berjalan dengan baik jika ada rasa cinta. Ya, didik itu kalau hitam putih nggak enak. Ya, seorang ibu diberi amanah rahim di dalam tubuhnya, itu artinya Allah sudah anugerahkan cinta yang berlebih di ibu dibanding dengan ayah, ya. Karena apa? Ada kesabaran, ada keikhlasan, ada bahasa ininya itu telaten, terus kemudian juga ibu itu punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh laki-laki, ya. Kuat nahan loro, berat, semuanya itu ibu itu luar biasa. Artinya modal itu sudah dikasih sama Allah, tinggal dipoles, ya. Molesnya seperti apa? Ibu bersabar dalam mendidik anak, ibu ridho dalam mendidik anak, ibu ikhlas dalam memberikan waktu dan semuanya dari apa yang ibu miliki untuk anak. Jangan diungkit-ungkit. Tahu diungkit-ungkit? Ketika anaknya jogelin, kita bilang, kamu tuh gak tahu diri. Ibu tuh sudah ngapain aja, pagi masak ini. Anaknya bilang, siapa suruh? Coba, sakit hati enggak? Tapi kita sukanya mungkin. Itu sudah rangkaian dari amanah ibu. Berikan dengan cinta apa yang sudah kita berikan, ya udah, biar Allah yang catat. Perkara anak kita ada sesuatu yang negatif, jangan diungkitkan dengan apa yang sudah kita lakukan untuk mereka. Kalau ada yang begitu sering, dari pagi ibu tuh gak berhenti, ibu tuh capek, ibu tuh siapa yang suruh? Anaknya bilang begitu. Lah kamu mau makan apa kalau ibu udah begitu? Ya makan ya nasi, masa makan piring kayak gitu.
maaf ya, anak sekarang kan luar biasa. Dikasih tanya ini, jawab sekian, kita gak akan selesai ibu, ya. Terus bagaimana caranya? Ketika sudah kita lakukan, sudah, ya. Terus kemudian proses pendidikan berjalan, nilai yang mana yang butuh diluruskan dari anak-anak kita, kita doa. Kalau belum sanggup kita, maksudnya begini, rangkaian dari ilmu yang kita punya sudah kita praktekkan, tapi kok anak ini belum ada tanda-tanda perubahan, ya. Doa kunci, ya. Diubah dengan doa, minta kepada Allah, ya Allah, Engkau beri amanah aku anak seperti ini, pasti Engkau sudah ukur bahwa aku sanggup untuk mendidiknya. Ketika belum, maka aku serahkan kepada Engkau, ya Allah, bantu aku untuk mendidiknya, ya. Karena kita tugasnya kan berikhtiar, ya, ngecake dari ilmu-ilmu yang kita punya. Hidayah Allah yang punya. Kita nggak bisa maksain hidayah, kita nggak bisa maksain anak kita untuk menjadi baik, tapi yang ada adalah kita ikhtiar anak-anak kita untuk jadi baik. Sehingga apa nanti jadi? Kalau sudah anak-anak kita, pasangan kita itu akan menjadi pasangan yang atau anak yang qurrata penyejuk mata, ya, menyejukkan mata, ya Allah, luar biasa, ya, luar biasa. Tapi kita akan merasakan bagaimana anak kita menjadi qurrata, yang menjadi penyejuk mata, kalau ada perbedaan proses. Bagaimana dari dia tidak memahami, bagaimana dari dia tidak jalur, kemudian menjadi jalur, walaupun itu porsinya kecil. Tapi kita merasakan, ya Allah, bocah lagi gelap sholat, kok rasanya adem, ya, dilihat enak, terus Masya Allah, itu kayak gitu. Belum lagi yang lain, kayak gitu. Maka butuh kesabaran dan ramuan cinta yang Ibu berikan dalam proses mendidik mereka. Kemarin Ramadan merasakan banget kan, ya, ketika kita tidak banyak bawel, cerewet, kan anak-anak senang, betul? Enak ya kalau puasa, Ibu nggak marah-marah, gitu ya. Enak kalau puasa, Ibu kok nyuruh ini, nyuruh itu. Tapi ternyata setelah puasa selesai, aduh, balik lagi. Maka itu ambil pelajaran. Salah satu ciri Ramadan kita berhasil ketika kita melakukan amal soleh di bulan Ramadan, berdampak setelah Ramadan. Kalau kembali lagi ke posisi semula, nah, terus dinilai sendiri, ya, kayak gitu. Makanya di sini, Masya Allah, ya. Baik, itu posisi kita sebagai istri, sebagai ibu, ya. Ingat, doakan, ikat mereka dengan doa, di mana-mana, dimanapun dia berada, ikat dengan doa, ya. Karena ibu, anak kita bisa kita pantau, bisa kita didik ketika berada dalam jangkauan mata kita. Di luar kita tidak sanggup. Karena itu kita pasrahkan sama yang memberi amanah, yaitu kepada Allah. Ya Allah, anakku ketika bersama aku, maka aku didik, aku usahakan untuk yang terbaik buat mereka, aku kasih cinta sepenuhnya buat mereka. Tapi ketika jauh, Engkau sang penguasa cinta, sang penguasa semua makhluk, maka aku titipkan dia kepada Engkau. Gitu caranya. Ojo anak ini harus betul omah digandul. Nanti kamu kalau di luar, nanti bagaimana? Nggak begitu, ya. Apalagi anak laki-laki, perempuan pun sama. Semua kita jaga di rumah, kita pantau, kita indikan sebaik-baiknya. Di luar serahkan kepada Allah dengan modal di rumah sudah kita didik dengan baik, ya. Jadi nggak apa-apa. Ojo dipikir aja, aku udah jowo, kalau sopo koncone, kalau percayakan, ya.
Jadi anak itu ketika diberi trust kepercayaan, maka dia di luar insya Allah, ya, insya Allah dia akan menjaga kepercayaan dari kita. Di samping itu juga penjagaan dan pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, ya. Baik itu. Terus kemudian berikutnya dari rangkaian doa ini, ya. Dari rangkaian doa ini, mohon maaf, sebentar. Posisikan rangkaian doa ini, maka selebihnya adalah kita terus panjatkan jangan bosan-bosan di setiap langkah. Ibu ingat ya, kalau kepada anak itu kan ikatan ininya kan kuat banget ya, antara ibu dengan anak. Maka setiap ingat anak langsung lantunkan doa. Setiap ingat anak langsung lantunkan doa apa? Doa minta perlindungan kepada Allah, ya. Langsung doa minta perlindungan kepada Allah. Terus kemudian setelah yang kedua, yang pertama doa, yang ketiga, yang kedua, yang kedua adalah kita memunculkan di dalam hati kita adanya muraqabah. Muraqabah itu apa? Tadi yang sudah saya sampaikan, pengawasan dari Allah, muraqabatullah, ya. Jadi pengawasan dari Allah. Setelah kita doakan, kemudian kita menguatkan diri kita, kemudian kita sampaikan kepada anak-anak kita bahwa ada pengawasan Allah yang tidak pernah lalai, ya. Tadi sudah saya contoh dulu. Di rumah kau diawasi ibu bapak, di rumah kau diawasi oleh saudara-saudaramu. Tapi ketika di luar ada pengawasan yang ketika bapak ibu gak lihat, bapak ibu capek, bapak ibu tidur, maka ada pengawasan yang tidak pernah lalai, yang tidak pernah tidur, yaitu pengawasan dari Allah. Kalau seperti itu terus bagaimana ini dampaknya? Memberikan ketenangan kepada kita ketika lepas. Karena apa? Anak takut bukan karena ada ibu, ada ayah, tetapi takut karena Allah terus mengawasinya. Ini dia yang penting ya ibu, ya. Sehingga kita tanamkan di rumah itu, ibu pentingnya mencari ilmu itu untuk menguatin gitu loh ya, bahwa ada Allah yang maha semuanya gitu ya. Baik, ini karena waktunya agak sudah ada jam 9. Mohon maaf karena kebetulan hari ini tuh jadwalnya saya kontrol ke Hermina ya. Jadi nanti saya maksimal sampai 9:15 ya. Agak cepat sedikit ya, minta maaf. Ya. Terus kemudian yang kedua, ngetes sama kepleset teman-teman ya. Ya Allah, bener salah ini aja ya, bukan mau ngetes. Yang ketiga ya, yang ketiga sekarang. Yang ketiga karena ada mu'ahadah. Apa tuh mu'ahadah? Janjinya Allah. Ya, janjinya Allah. Cara mengikat cinta itu sendiri ada janji Allah. Janji Allah yang seperti apa, Bu? Kalau ibu kasih cinta kepada keluarga, maka pahalanya luar biasa. Satu. Yang kedua, akan mendapatkan cinta juga dari siapa di keluarga itu yang kita beri. Ya. Mu'ahadah. Janjinya Allah tentang apa? Kebaikan-kebaikan. Ketika kita punya cinta untuk pasangan, maka insya Allah pasangan kita juga akan memberi cinta kepada kita. Ketika kita cinta kepada anak dalam mendidik tadi dengan segala upaya, maka anak pun akan mencintai kita tanpa kita minta. Itu otomatis Allah yang akan nyambungkan cinta kita kepada mereka. Kalau kita cinta kepada orang tua, insya Allah dulu orang tua kita juga karena cinta banget sama kita.
Itu seperti itu. Tapi sebaliknya, jika kita tidak memberikan cinta, maka itu pun sebaliknya, anak-anak kita, pasangan-pasangan kita pun juga tidak akan memberikan cinta kepada kita. Jadi muahadah ini janji kita. Pertama, kita akan mengemban amanah dari Allah untuk memberikan cinta kepada pasangan, kepada anak, kepada keluarga. Maka insya Allah nanti Allah akan memberikan baliknya itu jauh lebih gede, cinta-cinta dari mereka semua, orang-orang yang kita cintai karena Allah. Terus yang keempat, mu'aqabah, ya. Mu'aqabah artinya berani memberi sanksi. Berani memberi sanksi kepada diri terutama, ya, dan orang-orang yang kita cintai tadi, pasangan, anak, ketika melanggar syariat, ya. Jadi ukurannya syariatnya Allah, ya. Jadi berani memberi sanksi kepada diri, ya, orang-orang yang kita cinta tadi, entah itu pada pasangan. Jadi di sini istilahnya apa? Memberi sanksi itu misal, maaf, muslimah, ya. Contoh paling mudah adalah tentang busana menutup aurat. Ketika kita teledor dalam urusan menutup aurat, konsekuensi kita menghukum diri. Aku tadi kok kayak gitu. Nah, di samping itu kan ada orang yang lihat, misalnya pasangan kita lihat, anak kita lihat, Bu, kok membuka aurat ke depan, jemur anduk, nggak pakai jilbab. Ayo, ada? Beri sanksi tertulis, ada komitmen. Nanti kalau ibu misalnya ketahuan nggak pakai hijab, ya, ketahuan nih, butuh sanksi orang dulu, ya, untuk kemudian menegakkan agar kita taat kepada Allah. Itu butuh, ada anakku, kayak gitu, ada kontrol, ada suamiku, ada kontrol begitu dulu, ya. Setelah kita memberikan apa ya istilahnya, berkomitmen kepada diri, pokoknya aku kudu jaga aurat seperti ini. Kok ternyata kadang-kadang ada budak, halah mek dindu, halah mek didik, halah mek ano, kayak gitu tuh kan godaan, ya. Nah, maka sampaikan sanksinya apa, ya. Ini saya contohin sedikit. Ada sahabat laki-laki yang di rumahnya itu, di depan rumahnya itu tergantung cemeting, ya. Anaknya nanya, loh Pak, kok ada itu buat apa, gitu, ya. Itu buat memberi sanksi ayah jika ayah melakukan pelanggaran hukum Allah, kayak gitu. Jadi nanti kalau kamu tahu ayah melanggar hukum, benar-benar hukumnya Allah saya langgar, gitu, ya, maka silahkan kalian pukul siapa aja yang tahu, boleh istri, boleh anak, loh, kayak gitu, loh. Tapi si ayah ini tidak pernah melakukan pelanggaran. Itu sebagai bentuk janji komitmennya, ya, ketika ukurannya melanggar syariat. Itu memberikan efek jerah, bukan untuk nakut-nakutin, bukan, tapi paling tidak itu menjadikan kita hati-hati, nggak gampang nyepelekan urusan hukumnya Allah, nggak main-main, gitu, ya. Paham di sini, ya? Halo, kok ada hukumannya? Cinta kok ada hukuman? Loh iya, ya. Cinta itu dihukum siap kalau dia demi cinta kepada Allah. Karena apa? Siksaan di sana itu nanti jauh lebih berat dibandingkan dengan dicicil di dunia, ya. Sehingga kalau bisa urusannya di dunia diselesaikan, ya, diminta pertanggungjawaban di sana nanti. Baik. Terus kemudian yang terakhir, yang ke-5, mujahadah. Mujahadah, berjuang sungguh-sungguh untuk menjaga
amal-amal soleh kita yang kita kerjakan dengan cinta, ya. Untuk menjaga amal-amal soleh kita yang kita kerjakan dengan cinta agar kita tetap istiqomah. Mujahadah. Artinya apa di sini? Artinya dari rangkaian tadi, ya, doa, ya, bagaimana kita memberikan yang terbaik, bagaimana kita mengkondisikan bahwa anak-anak suami kita sendiri dalam pengawasan dari Allah, bahwa ada janji Allah, bahwa itu butuh perjuangan, butuh kerjasama dengan kita semua dalam satu keluarga. Tidak akan bisa kita tegakkan amal soleh dalam keluarga itu jika kita sendiri, ya. Butuh dukungan dari pasangan, butuh dukungan dari anak-anak, dan kita berkomitmen agar kita bisa istiqomah. Mohon maaf, contoh kemarin kita Ramadan, ya. Ramadan itu, Bu, kalau ibu cuma pengen ngaji diri, kira-kira bagaimana suasana di rumah itu? Ngaji dewi, liyane nyetel HP buanten, terus lek rangono ono sing ngaji, sing sijine ngorok buanten, terus sing sijine apalagi kata-katanya gak akan kacau. Tapi kalau semua paling tidak satu ngaji, satu diem dengerin, Masya Allah, suasana udah kondusif gitu, ya. Jadi kalau misalnya ibu puasa sementara yang lain tidak paham tentang puasa, terus tidak mau puasa, seenaknya makan, seenaknya, sangat tidak kondusif. Maka butuh perjuangan untuk apa? Mengkondisikan semuanya, dan semuanya akan kita rangkul dengan cinta, ya. Cara ngasih tahu walaupun itu wajib, gitu, ya. Kalau kita caranya nyentak, teriak, gak akan nyampe kepada mereka. Tapi kalau kita sampaikan dengan, ya, ditata dulu emosinya, didudukkan, terus kemudian juga bagaimana kita suasananya dibuat enak mungkin, kondisi yang menyenangkan, tidak dalam kondisi dia capek, mereka capek, itu tahu, kita pahami, kita semua, Masya Allah, hasilnya nanti insya Allah dahsyat. Ini butuh perjuangan apa? Terutama menekan ego, ya. Pinginnya, nah dulu kan kalau habis dapat ilmu kan pengen semuanya, serumah itu memahami, semuanya ngerti, bareng kodo. Tapi kan tidak semudah itu. Lagi teko, ini mulai ini, ya, mau nyampaikan, suaminya udah nutin, mulai ini, lihat teko pengajian mulai ini. Apa yang terjadi, Bu? Ya Allah, sabar kan gitu kita menata diri, nurunkan ini, ya. Mohon maaf, orang lain itu tidak sama seperti kita, ya. Butuh waktu, butuh dipahami, sabar. Ini berjuang, Bu, ya. Ini berjuang. Ini bukan sesuatu yang apa yang kita pahami seolah-olah memaksa bahwa mereka itu sama seperti kita. Urusan perjuangan di sini kita akan lihat contohnya, kisahnya Nabi Nuh. Tahu Nabi Nuh, ya? Bagaimana seorang nabi, istrinya, anaknya, bagaimana? Coba kalau dipikir, nabi kok isu ya? Bojone kamu loh. Ini biar jadi contoh bahwa hidayah itu Allah yang punya. Cuma kita diperintahkan untuk berjuang, memperjuangkan dari apa kebaikan-kebaikan, amal soleh itu agar dikerjakan, agar orang lain tahu bahwa ada peluang amal-amal soleh. Nah, bagaimana geraknya dia menyambut dengan baik atau tidak, Allah yang punya kuasa. Nah, kita yang dinilai oleh Allah proses ini. Proses bagaimana mengkondisikan keluarga, memberikan dengan cinta, dan semuanya itu kita kerahkan, itu yang diharapkan. Makanya, Bu, kita ibu-ibu harus punya stok cinta yang banyak. Halo,
Dari mana dapatnya? Nah, kuncinya dari Allah, rajin hadir di majelis taklim dan tidak bosan-bosan untuk berdoa. Siapa yang didoakan? Pasangan, anak-anak yang ada dalam lingkup keluarga itu. Kadang anak udah oke, suami udah oke, tapi ada orang tua yang membersamai kita, yang itu kadang ujian juga buat kita. Betul? Aduh, orang tua si ciki kok yo. Nah, akhirnya bersolok ke orang tuanya. Ya Allah, coba nggak orang ibu, coba nggak orang bapak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nauzubillah. Kita berlindung pada Allah dari sini. Ada orang tua kita, makanya ada kita. Jangan sampai kita nyalah-nyalahin beliau, terus geruntung, terus koyo. Hati-hati yang sekarang merawat orang tua atau yang sekarang jadi orang tua, maaf ya. Jadi orang tua jangan angel-angel, biar anak kita enggak jengkel gitu ya. Dan kita berusaha jadi anak semakin jengkel orang tua, jengkelin orang tua itu semakin jengkelin kepada kita, peluang pahalanya semakin besar. Halo, ketemu nggak kira-kira? Yang orang tua berusaha untuk tidak jengkelin, yang jadi anak jengkelin orang tua itu, orang tua yang jengkelin itu peluang masuk surga. Ketemu tidak? Ketemu. Orang tuanya menurunkan grit rewelnya, maaf ya, terus si anak ya Allah, gitu ya, istighfarnya banyak, belajar ridhonya banyak, belajar ikhlasnya juga banyak. Tapi gampang apa gampang? Ya Allah, perjuangan. Orang surga itu bangkok ibu, ya, kakak kalau sudah masuk sana. Makanya perjuangnya juga harus sungguh-sungguh. Makanya di sini butuh, kalau kita apa-apa dilakukan dengan cinta itu sebenarnya ringan gitu. Cara mencari cinta tadi bagaimana ya boleh ya. Dan alhamdulillah kalau kita dikaruniai pasangan-pasangan yang curahan cintanya luar biasa, tuh energi yang luar biasa, luar biasa. Mohon maaf ya, saya buka sedikit. Saya mau keluar rumah, ketika suami saya belum tersenyum, tidak bisa ngomong ya. Mesti di sini tuh muncul kira-kira opo yo sing segarai ora iso guyu ya, kepikiran terus ini mau ngomong ya. Tapi kalau beliau sudah senyum kemudian mendoakan, nah jalan itu lapang gitu, betul ya. Makanya sebagai seorang istri, ridho suami itu nomor satu, kunci pembuka segala pintu kebaikan buat kita itu ridho suami. Makanya bikin beliau ridho kepada kita dengan kita memberi cinta sebanyak-banyaknya. Beri ridho anak ketika ibunya keluar, itu juga karena anak tahu kalau ibunya itu cinta kepada mereka. Bukti cintanya apa? Gak bawel. Bukti cintanya apa? Gak banyak aturan. Bukti cintanya apa? Apresiasi mereka kebaikan-kebaikannya. Bukti cintanya apa? Tahadu, tahabbu. Berilah hadiah, maka akan muncul cinta. Hadiahnya apa? Gak harus mahal. Ibu pulang pengajian, di rumah ada yang nunggu gawakno oleh-oleh. Opo ae sing disenengi. Orang kita gorengan loro misalnya. Gak apa-apa kalau itu kesukaannya, ya. Gak kita kadang anak itu kan suka, yes. Anak-anak kita tahu lah potretnya masing-masing apa, bawakan sehingga apa itu ekspresi dari rasa cinta kita. Karena Rasulullah SAW itu juga senang banget ngasih hadiah. Benar, orang dikasih hadiah itu piye bentuk menyenangkan, dan itu akan mengikat hati mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya, ibu sekalian.
Ada pertanyaan? Kalau ada silakan, saya tunggu. Ya udah, kalau ada pertanyaan masih ada sedikit waktu, mungkin satu penanya masih bisa tentang keluarga, merawat cinta dalam keluarga. Ada yang ingin disampaikan, sharing atau pertanyaan? Boleh, pengalaman boleh. Pengalaman boleh. Yang punya pengalaman dengan keluarganya, yang punya pengalaman dengan pelubernya cinta, punya pengalaman tentang apa, boleh disampaikan. Ada? Kalau tidak ada, ya sudah. Karena ini memang apa ya, masing-masing ya. Potret tiap keluarga tidak sama, ya. Ada sebelum kita lepas? Kayaknya nggak ada ya. Kalau nggak ada, berarti kita tutup. Nanti kita tutup dengan doa ya. Ibu-ibu muslimah sholihah yang dirahmati Allah, merawat cinta dalam keluarga itu benar-benar kuncinya dari ibu, ya. Apakah suami? Enggak, suami iya, tapi sangat apa ya? Maksudnya begini, bukan mengecilkan peran ayah, bukan, tapi lebih luas biasanya di rumah itu kan anak-anak dekat sama ibu, ya. Hampir sebagian besar anak-anak itu dekatnya sama ibu, sehingga cinta itu mudah sekali dituang dari ibu, ya. Sehingga harapannya jangan sampai kita di rumah menjadi ibu-ibu yang angker. Jangan sampai kita di rumah menjadi istri-istri yang menakutkan. Halo, mulai, pokoknya mama mau kok mulai. Jangan sampai bodoh menang kabeh, jadar kabeh, jangan sampai. Berikan mereka rasa cinta, rasa aman, sehingga apa? Kedatangan kita ditunggu. Halo, itu ciri kalau kita luber cinta, melimpah cintanya. Ketika nggak ada kita, resah mereka, nunggu, nyari, mana mama, mana bunda, mana ibu, dicari, ya, ditunggu-tunggu, ya. Ketika itu belum ada, kita harus bertanda tanya besar kepada diri kita. Ya Allah, ojo-ojo ono sing salah dengan kita, ya. Segera perbaiki, minta kepada Allah agar kita diberi kemudahan untuk menjadi ibu, menjadi istri yang luber dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita semua menjadi istri, menjadi ibu yang sholihah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala din. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Wahidat, sang penguasa, sang pembolak-balik hati, tetapkan hati ini atas agamamu. Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, Engkau yang menguasai hati-hati kami, ya Allah. Peran kami sebagai istri tidak mudah, ya Allah. Kami ingin cinta itu nyampe kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami, tapi kadang terhalang oleh ego-ego kami, ya Allah. Kami masih ingin diakui, kami masih ingin dihormati, kami masih ingin cinta itu bukan tulus dari Engkau yang akan kami luberkan kepada mereka, sehingga mereka tidak nangkap dari cinta-cinta kami, ya Allah. Ya Allah, lunakkan hati kami.
Mudahkan lisan kami untuk berucap menghargai mereka ya Allah, karena sungguh mereka adalah amanah-amanah dari Engkau yang harus kami rawat, yang harus kami jaga. Kalau anak yang harus kami didik ya Allah, tapi kadang kami mendidik diri sendiri butuh waktu. Beri kekuatan kepada kami ya Allah, lindungi kami ya Allah, berikan rasa cinta itu ya Allah, sehingga mereka, suami kami ridho saat Engkau panggil kami sewaktu-waktu ya Allah, sehingga anak kami sanggup mendoakan kami ketika kami Engkau panggil sewaktu-waktu tanpa harus kami minta ya Allah. Ya Allah ya Rahman, karuniakan kepada kami pasangan-pasangan yang baik, karuniakan kepada kami anak-anak yang saleh-salihah, dan karuniakan kepada kami orang-orang yang meliputi kami memiliki cinta yang utuh karena Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu sekalian, muslimah sholihah yang dicintai Allah, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semoga kita semua diberi kemudahan untuk menjadi istri yang sholihah, untuk menjadi ibu yang sholihah, sehingga mereka bisa kita rangkul dengan cinta atas dasar cinta kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga mereka pun akan mencintai kita karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.